gimana nih Mbak? Kok jadi sampai nggak boleh masuk ini gimana? Jadi kemarin itu kita kan sudah datang ke sini ya saya. Dan di situ tuh kita sudah sesuai dengan surat yang sudah kita sampaikan. Ini nih suratnya. Suratnya jadi surat ini tuh surat penerimaan dari surat yang sudah kita masukkan ke kementerian di sini Pendidikan dan Budaya kemarin. Nah, setelah surat ini diterima, kami datanglah ke sini untuk meminta. Setelah 2 minggu nggak ada respon karena kita email, kita WA, nggak pernah dijawab. Jadi kita langsung kemarin datang ke sini untuk meminta jawaban. Nah, timbullah surat ini. Di sini tuh terbit lah, surat itu sudah disposisikan. Oh iya betul. Kan kita suratnya oleh Menteri Abdul Muti. Nah di sini juga status dilaporkan. Artinya ini surat sudah masuk, surat sudah dibaca sama Menteri, dan kita sama orang administrasi disuruh datang ke depan kementerian sini tadi lobi. Sama mereka petugas ditutup-tutupi, kita dihadang lagi. Coba maksudnya apa coba? Diarahkan ke sini, ke mantra, ke perpustakaan. Jadi kemarin ketika kami datang ke sini disuruh datang lagi besoknya jam 3 sore. Kami semua datang jam 3 sore, diperlakukan seperti ini lagi, dibatasi hanya 3. Pakai otot-ototan, pakai sistem yang seolah-olah itu kita itu adalah penjahat gitu. Nakutin kita nggak boleh masuk, kita nggak boleh ketemu, kita nggak boleh menanyakan hasil dari surat ini apa dari Wamen itu. Akhirnya cuma 4 ya yang masuk ya. Akhirnya 4 orang yang masuk. Pak Roy Suryo, Rismon, Menu, dan Menu Ulan ya, betul. Yang sedang masuk ini. Yang sedang masuk. Jadi kita hari ini menunggu hasil dari kedatangan atau masuknya mereka berempat di dalam. Doakan saja ya. Doakan saja. Suratnya tentang apa sih kira-kira? Suratnya ini tentang minta jawaban kenapa SMA-nya atau gini ya, surat keterangan dari Pak Sutanto itu yang menandatangani bahwa Gibran adalah lulusan SMA, padahal dia cuma disetarakan. Padahal dia hanya punya jasa SMA itu 11, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya tidak. Hanya surat keterangan yang ditandatangani sama Pak Sutanto. Itu aneh banget ya. Dan kasus sebelum itu tidak pernah. Hanya ini peristiwa yang khusus hanya untuk Gibran doang gitu. Tapi di sisi lain karena bapaknya presiden, warga negara yang bisa menggunakan surat itu untuk kerja. Tidak pernah. Jadi memang jadi ini adalah special order. Kalau kita ngomong itu special order, hanya karena bapaknya presiden, jadi anaknya bisa pakai berbagai cara dan undang-undangnya juga kayaknya diganti ya. Tidak bisa diprioritaskan dong. Seakan-akan rakyat itu dipisahkan dengan anak yang berkepentingan di dalam sehingga ada prioritas tersendiri. Padahal semuanya kan sama, pendidikan itu setara. Betul. Tidak ada perbedaan antara anak ini, anak A, anak B sampai Z. Ini sama, karena pendidikan mulai dari dasar TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Itu tidak ada perbedaan. Betul. Mata pelajaran mereka itu sama. Tidak ada perbedaan bahwa anak-anak yang berkepentingan berbeda pendidikannya dengan ini, itu tidak ada. Yeah. Jadi tolonglah rakyat Indonesia semua menyampaikan bahwa anak kita kemungkinan walaupun dia sudah menjalankan pendidikan bisa saja dia tidak dapat kriteria untuk untuk meningkatkan pendidikannya karena ada orang-orang khusus yang diberi prioritas. Itu yang maksud. Ada odal. Ada nggak boleh begitu. Ya. Jadi kita harus setarakan semuanya sama. Dengan kondisi pendidikan yang ini mungkin di luar mau masuk nggak boleh. Nggak bisa. Harusnya pendidikan itu seperti apa? Ya harusnya pendidikan itu ya seperti yang dulu aja. Kalaupun ada perkembangan, bukan berarti perkembangan ada prioritas tertentu. Yeah. Harus disamaratakan supaya kita berkembang juga, anak-anak kita juga walaupun dia orang susah, walaupun dia kan banyak tuh anak tukang beca, anak semua mau punya pendidikan. Sehingga bapaknya menjalankan tugas dengan berkeringat-keringat untuk mencari biaya untuk anaknya. Tetapi kalau sudah ada kriteria untuk ada prioritas untuk orang-orang tertentu, ya kasihan dong. Anak presiden. Anak-anak yang dibawa itu yang mau meningkatkan pendidikannya kembali
kembali dia ada kesulitan gitu loh. Ya kan? Jadi ini sedikit curcol dari emak-emak yang merasakan bahwa ada perbedaan besar antara bukan anak presiden dan anak presiden. Seharusnya di Indonesia tidak boleh ada perlakuan khusus seperti itu. Kecuali ya, mungkin si Gibran ini wakil presiden mempunyai kemampuan seperti anak-anak Indonesia yang pandai-pandai pada umumnya. Tapi ini tidak, dia tidak punya capability untuk menjadi wakil presiden yang sempurna. Ya udahlah, nggak usah sempurna, tapi paling nggak itu pandai, pintar, cakap dan tidak ngedrak. Andai tidak kata ya, pelongo-pelongo. andai kata itu sudah diselesaikan, terus dia dia menyelesaikan sekolahnya lagi, anggaplah mungkin selesai ya, berhenti dulu dari jadi wapres, terus selesaikan sekolahnya. Apakah menurut ibu-ibu dia layak untuk jadi wapres lagi? Tidak. Tidaklah. Tidak. Walaupun udah sekolah. Tapi bukan ujaran kebencian ya? Bukan, tidak. Kami tidak punya melihat siapa dia, Iya. tetapi kita melihat kemampuannya. kemampuannya. Dan Kita itu loh ya. attitude-nya nggak bagus ya, nggak layak. Iya, 10 Jauh tahun yang ya. banyak banget anak muda Indonesia yang good looking selain lebih dia. bisa. Jadi jangan sampai kita mempunyai wakil presiden yang tidak good looking. Betul. Ya, Anggaplah dengan kasus ini, surat-surat ini terus nggak juga ditampilkan atau tidak ada jawaban. Nah, tindak lanjutnya gimana? kami akan kejar terus sampai yang namanya wakil presiden ini dimajulkan. Tapi kan kondisi politik atau hukum ini memang sudah hancur lebur. Saya meminta, harapannya? ya, saya harapannya begini, Pak Prabowo mempunyai seorang wakil presiden yang tidak punya kapasitas. Apakah Bapak sadar bahwa wakil presiden Bapak tidak punya kemampuan dan Bapak bekerja sendirian? Bapak harus mencari wakil presiden atau pendamping yang sip, yang sesuai dengan kepintarannya, good lookingnya, kriterianya. Jadi mumpuni sebagai wakil presiden, walaupun dia tugasnya tidak sebanyak Bapak Prabowo. Tapi tolong Pak, luruskan ini, tolong bantu kami sebagai rakyat tidak terima kalau Gibran menjadi wapres. Kalaulah memang tetap dijalankan, anggaplah suara-suara ibu ini nggak didengar lah, terus tetap menjadi wapres. Akankah ada tuntutan misalnya, ya sudah, berarti orang-orang menjabat bisa jadi pakai suket, itu gimana Bu? Tidak bisa, kita Tidak tetap bisa. berjuang. Tetap berjuang demi untuk rakyat. Tidak akan bisa. mengatakan. Tidak ada bisa. akhir dari sebelum finish bahwa memang harus Dimajulkan. Betul. Jadi tidak ada tedeng aling-aling. Apapun. Saya yakin Pak Prabowo akan menyelesaikan kasus ini karena itu adalah tugas presiden yang wakilnya tidak benar. Oke, Bu, ada satu lagi. Biasa kan kalau dari kubu Jokowi itu atau kubu ya termul ya, suka ada yang aneh-aneh lah. Ada yang pengen demo pakai inilah, ada yang bikin hoax udah ketemu Yusuf Kala lah. Itu gimana Bu tanggapannya Bu? Nah, kalau menurutku ya, orang seperti itu hanya membodohi dirinya sendiri. Iya. Karena dia bisa membedakan yang mana benar, yang mana salah. Yang mana harus yang dia lakukan, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang nonton itu berjuta-juta orang yang nonton dia. Apa yang dia sampai dia membuka baju hanya untuk membela orang yang salah, itu saya pikir orang bodoh. Karena dia hanya mencari uang, ya kan, mencari kepentingan. Kalau kita sama sekali enggak, kita memihak di rakyat dan kita mewakili rakyat yang ada di rumah yang tidak sempat hadir di sini. Saya tambahin ya. Di agama kita pun juga dilarang yang namanya tidak memakai kerudung. Ibu siapa yang pakai baju hijau itu yang tuh di TV? Itu siapa namanya? Aku nggak tahu dan nggak kenal. Sungguh aneh Kak. Pakai kerudung tapi Anda mengajak orang-orang berdemo dengan memakai bra dan CD aja. Itu apa tidak mempermalukan diri sendiri? Di agamanya pun kalian tuh sebenarnya agama apa? Apa kerudung hanya sebagai kedok? Kerudung Anda hanya sebagai kedok. Fashion aja. Ya, jangan begitu dong. Oke. Oke. Nah,
Bu, apa namanya, Bu sebagai perempuan merasa terhina nggak sih dengan tampilnya orang-orang seperti ini? Oh sangat. Sangat terhina, sangat terhina dan saya yang paling depan untuk melawan. Oh, gitu. Iya, Kasihan anak-anaknya yang tahu orang-orang tuanya yang mau hadir seperti itu, kasihan banget. betul. Ya kan, karena dia pasti dikenal juga siapa orang tuanya, siapa apanya. Itu mencerminkan bahwa dia tidak punya kualitas sebagai ibu, tidak punya kualitas sebagai perempuan yang mempercantik diri. Kita tidak perlu cantik, tetapi Ya. kan menutup aurat itu wajib. Betul. Iya, Satu betul. lagi Bu, ini kan di Kemendikbud Nah, menterinya Abdul Muti. Yes. Nah, beberapa waktu lalu semenjak viralnya Bang Rismon ini dan ibu-ibu juga ya untuk datang meminta surat ini, Pak Abdul Muti itu berpidato bahwasanya ini janganlah jadi orang yang cuma sekedar cari konten. Nah, menurut ibu gimana nih Bu tanggapannya? Apakah ini menteri ini hanya melihat ini jadi Tepis sekedar aja. konten atau gimana? Jadi begini, saya sedih juga ketika Pak Menterinya bilang begitu. Kita hanya mencari konten. Ya Allah Pak, buat apa kita mencari konten? Kalau memang Bapak sudah benar, kami tidak akan bersikap seperti ini untuk datang ke sini mengadu-ngadu ini, pengen minta penjelasan. Kami adalah rakyat yang menuntut kebenaran, bukan menuntut konten, sebuah konten. Tidak ada artinya. Tidak artinya konten bagi kami. Tapi ibu nggak dibayar ya? Nggak ada sama sekali. Naudzubillah kalau kami dibayar. Justru kami mengeluarkan uang dari kantong kami, dari uang dapur kami. Tidak ada pembayaran dari Tidak ada pembayaran dari manapun. Kami itu sama saja kita bodohin diri kita untuk dibayar dengan cara itu. Betul, Berarti betul. kita pergi menjual aja di pasar. Nah, dapat iya. keuntungan. Iya. Daripada bersuara sobat ini kan dosa kalau kita berbuat sesuatu yang Betul. tidak bagus gitu loh. Sementara apa yang kita sampaikan sekarang ini mewakili rakyat semua yang ada di Indonesia. Iya, betul. Oke, makasih Bu Ibu. Iya. Waduh, udah luar biasa. Iya. Nah, terakhir nih ya. Kalau misalnya benar-benar tergantikan dengan kasus yang ada ya. Terus Pak Prabowo berpindah. Nah, harapan Ibu dengan Pak Presnya model apa nih kira-kira? Maksudnya diulang? Misalnya tergantikan lah. Anggaplah Wapres diganti. Nah, menurut Ibu Wapresnya harus seperti apa? Oh, menurut kita Aliansi Rakyat Menggugat, Wapres yang cocok menggantikan Wapres yang sekarang yang tidak punya, yang jelas ijazahnya tidak jelas, itu adalah orang yang satu cakap, pandai, punya attitude yang bagus, komunikasinya bagus, pandai apa itu namanya vocabnya juga bagus karena dia juga akan berhadapan dengan orang selain orang Indonesia, dan otaknya harus brilian, dia baik, hatinya baik, tidak cilicik, tidak curang, tidak suka menipu diri. Ikut aja. Kalau kamu? Oke. Kalau Pak? Kalau saya otomatis kan Bapak Presiden Prabowo sudah pasti memilih orang yang benar-benar masuk kriteria wakil presiden. Tidak mungkin yang abal-abal karena yang lalu-lalu Wapres itu adalah Wapres yang berkualitas, Wapres yang punya kemampuan sebagai Wapres. Ya kan? Kami sebagai orang awam selama ini tahunya Wapres itu adalah mengayomi rakyat, ya, mengikuti apa maunya rakyat walaupun tidak semuanya harus diteliti, diproses, tetapi pasti ujung-ujungnya mendukung rakyat. Hanya itu. Tetapi kalau hanya mendukung diri sendiri, memperkaya diri sendiri, ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memilih lebih baik dan lebih baik. Oke. Demikian.